pengusung dan juga masyarakat Manokwari Papua Barat yang saat ini sedang menyaksikan secara live streaming untuk menyambut kehadiran dan kedatangan dari calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada prosesi injak piring. Partai. Papua Barat beserta Bawaslu Papua Barat untuk menyambut kehadiran dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2024 yang disambut dengan pemakaian noken dan pengalungan. Juga dilanjutkan dengan injak piring yang merupakan upacara penyambutan yang dimaknai sebagai ungkapan syukur. Wuyu, 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 wuyu. Permisi. Bapak beserta seluruh komisioner dan sekretaris. Silakan, mari. Kepada seluruh partai pengusung dan juga kepada seluruh pendukung, boleh tepuk tangannya yang meriah. Yang mana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024 diterima dengan baik di Aula Husni Kamil Malik, yang mana langsung diterima oleh Ketua KPU Papua Barat beserta seluruh komisioner dan Ketua Bawaslu Papua Barat. Saat ini paslon sedang melakukan registrasi. Kecuali Ketua dan Sekretaris boleh dapat mengikuti seluruh rangkaian acara pendaftaran dan prosesi di area luar dan menyaksikan lewat tayangan layar LED. Terima kasih. Mundur sedikit. Mundur. Ibu, bisa mundur sedikit. Ya, gitu pas. Dengan hormat kami mengundang kepada paslon beserta istri, jika hadir boleh langsung saja masuk ke dalam. Sekali lagi paslon beserta istri, dan kepada pimpinan parpol, ketua dan sekretaris kami persilakan untuk registrasi terlebih dahulu. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat yang Teman-teman partai. Ketua sekretaris. Nah, dan Nyala Botani.
biasa. Kemudian dari partai pengusung suaranya mana? Baik, terakhir KPU Bawaslu suaranya mana? Mohon maaf kepada partai pengusung masih lebih besar suaranya KPU Bawaslu. Mohon maaf. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 hari ini Rabu 28 Agustus 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Yang saya hormati pimpinan parpol, partai pengusung, insan pers dan masyarakat Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang pada kesempatan hari ini sedang menyaksikan secara tatap muka dan live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang sapanya lebih besar berarti sudah makan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, rahayu, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Bersyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh rahmat dan kasih-Nya lah di hari kedua pendaftaran pada kesempatan hari ini, Rabu 28 Agustus 2024, kita kehadiran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dan menjadi pendaftar pertama. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk KPU dan Bawaslu. Dan dengan bangga saya Chelsea akan memandu rangkaian acara hari ini hingga selesai. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mengikuti dan mendengarkan sambutan selamat datang oleh Ketua KPU yang akan menyampaikan alur pemeriksaan. Dengan hormat kepada Ketua KPU Papua Barat, Bapak Paskalis Semuanya Esos, disilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Shalom. Damai di hati, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU mulai dengan cinta untuk kita semua. Pasangan calon gubernur dimenapa Bapak calon gubernur kepada mengurus pada jam serta Ibu dan calon wakil gubernur Bapak Muhammad Lapetani bersama Ibu. Partai atau gabungan partai politik pengusung peserta pemilu tahun 2024, ketua dan sekretaris yang berkenan hadir mendaftarkan bakal pasangan calonnya untuk berproses menjadi calon peserta pemilu. Rekan pimpinan Halim, Kamuin, Bu Endah,
Ketua Bawaslu, semua anggota, Bu Lili dan Pak Kapolda Papua Barat, Bapak Ibu semua rekan-rekan sekalian, Satgas yang berbahagia. Pertama, tentu sebagai umat yang percaya, kita mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan lah semua yang terjadi sampai hari ini, di mana tengah-tengah dinamika kita dalam keadaan sehat walafiat. Dinamika paling terkini terakhir adalah pertama dokumen MRP itu baru kita kirim pagi setelah Kapolri menegaskan pengakuan dari masyarakat adat bisa diserahkan sejak awal, dan calon sudah menyatakan saya orang Papua untuk nanti kita serahkan ke MRP, sehingga mengantisipasi dinamika keputusan yang kemudian bertentangan dengan ketentuan atau semangat peraturan perundang-undangan. Bahwa pasangan calon, partai pengusung dan semua selamat datang di Aula Husni Kamil Manik, kantor KPU Provinsi Papua Barat, tempat yang sah secara regulasi, di mana semua pasangan calon baik gubernur maupun bupati masing-masing wajib mendaftarkan di KPU Provinsi Papua Barat. Singkatnya, sebelum ke lantai 5, daftar dulu di lantai 1. Tidak ada yang daftar ke lantai 5 kalau tidak lewat lantai 1. Yang kedua, selamat datang rakyat pemilih 385.000 yang memandatkan suaranya pada 14 Februari, yang kepercayaan itu digunakan oleh bapak-bapak yang duduk di samping kiri kami. Jadi suara rakyat itu sudah terakumulasi di sini. Mereka akan bersepakat mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, sehingga penghitungan kita hari ini adalah penghitungan berdasarkan suara sah bersama sendiri atau bersama-sama akan kita hitung. Mekanismenya setelah ini kita akan penyerahan berkas, lalu visi misi calon yang nanti kita sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang sudah kita terima dari Bapeda Provinsi. Walaupun hari ini ada, nanti kita cocokkan, nanti bisa ada perbaikan disesuaikan. Karena itu bagian dari semangat peraturan undangan yang terkenal nanti dokumen tersebut yang dipunya KPU akan ditandatangani oleh paslon dan yang sesuai dengan format yang akan disediakan. Akan kita lanjut dengan pemeriksaan di meja bagian ujung, yang tentu semuanya dengan aplikasi sistem informasi pencalonan pemilihan umum, sehingga terkonek secara online, apa sudah disubmit, lalu persetujuan DPP dalam ini, dan berturut-turut kita akan mengecek keabsahan partai politik musuh. Ketika komponen hitungan suara sah partai, baik pengurus yang sah mendaftarkan, DPP menyetujui, nama dan tanda tangannya ada dalam dokumen, hadir, kemudian secara akumulasi kita akan menyatakan suara partai PDIP misalnya, Nasdem dapat kita gunakan. Lalu perlahan-lahan dengan menggunakan lampiran peraturan keputusan KPU nomor 65, suara partai itu kita akan menggunakan satu persatu dengan berpedoman kepada dokumen persetujuan pengajuan bersama yang sudah ditandatangani. Apabila komponen salah satunya secara akumulasi kurang, maka nanti kita akan lanjut ke dalam hal, misalnya kalau sudah tanda tangan tapi secara bersamaan ketuanya bersedia di dalam kongres, maka kita akan terhubung langsung dengan teknologi yang ada. Kalaupun sampai dengan bagian akhir nanti pun tidak, semuanya kita kembalikan dulu karena ini bersepakat. Kalau calon dengan partai bersepakat lanjut, berarti siapa yang siap itu yang kita jumlahkan memenuhi, ya sudah. Bagaimana yang sisa, ya sudah cari calon baru. Kalau tidak demikian, maka ini kan hari kedua. Apabila bersepakat lengkap lagi, tidak apa-apa. Besok kita ketemu lagi. Ini demokrasi, tidak semua bisa kita atur. Sehingga jangan
kita eksekusi terima, lalu besok waktu itu datang bukan kantor itu sudah ada. Jadi sebelum barang kita kunci, nanti kita komunikasi untuk pelaksanaan lanjutannya. Di akhir dari sesi ini maka tentu kita berharap barang jalan baik-baik saja. Langsung sudah kita terima dengan adat, ini akan proses, nanti ada arahan, nanti jabatan, proses dilakukan, dan kita akan pulang. Lanjutannya pemeriksaan kesehatan dan verifikasi Papua supaya lampiran jadwal yang telah kita sampaikan. Akhirnya, selamat datang anak-anak adat. Ini pilkada adat. Kita akan dikawal sebagaimana semangat undang-undang Republik Indonesia dan juga yang kekhususan untuk tanah Papua, sehingga akan terpilih calon-calon pemimpin yang akan melayani masyarakat. Itulah yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Izinkan kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Papua Barat untuk tetap berada di tempat yang mana kita akan langsung pada penyerahan dokumen pendaftaran oleh perwakilan parpol tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Hadirin dimohon berdiri bersama-sama kita akan menyaksikan penyerahan dokumen pendaftaran oleh perwakilan parpol. Iya, di sini saya sudah. Perwakilan ada yang ditunjuk, satu atau dua. Bapak Ibu dan juga seluruh pendukung yang berada di luar ruangan maupun juga masyarakat Manokwari Provinsi Papua Barat yang saat ini menyaksikan secara live streaming, kita menyaksikan penyerahan dokumen yang diterima secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat. Boleh dapat mengambil tempat. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan KPU serta pimpinan Bawaslu selaku penyelenggara yang mana menerima kami partai politik bersama dengan paslon Gubernur Papua Barat. Saya tidak bilang calon Gubernur Papua Barat. Kami boleh diterima dengan baik, dan saat ini kami akan menyerahkan beberapa dokumen dari partai pengusung, yang mana dokumennya ada di tangan saya, dan kami menyerahkan ini sebagaimana penjelasan Bapak Ketua KPU sehingga nanti dilakukan verifikasi. Ada beberapa yang belum terpenuhi, nanti tolong diverifikasi sesuai apa yang tadi Bapak sampaikan sehingga kita bisa melengkapi yang masih kurang. Untuk itu saya ditunjuk sebagai ketua tim koalisi mewakili semua partai yang ada. Kami akan menyerahkan dokumen daripada partai pengusung, amanat daripada masyarakat Papua Barat selaku anak adat. Kami akan menyerahkan untuk diverifikasi sebagaimana sambutan Bapak Ketua KPU sehingga mendapat persetujuan dan dapat ditetapkan sebagai calon gubernur Papua Barat untuk nantinya akan berproses dan 27 November sudah bisa terpilih menjadi gubernur. Silakan diterima. Baik. Dari anak-anak saya terima. Baru selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan pernyataan naskah visi misi yang akan ditandatangani oleh paslon. Langsung saja diperkenan kepada pasangan calon dan juga dari Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Ketua Bawaslu untuk boleh tetap berdiri. Kita akan menyaksikan bersama-sama penandatanganan pernyataan naskah visi misi. Dipersilakan untuk meletakkan dokumen pendaftaran dan juga pernyataan naskah di atas meja.
yang nanti akan selanjutnya ditandatangani. Mungkin dalam hal ini sekretaris KPU boleh dapat mendampingi untuk menerima dari pernyataan naskah visi misi. Rekan-rekan meja sudah boleh dapat dipindahkan. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bertepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebenarnya seperti yang tadi Bapak Ketua KPU sampaikan, kalau ke lantai 5 harus lewat lantai 1 dulu. Bapak Ibu, kita akan mengikuti waktu yang berjalan untuk pemeriksaan dokumen, yang mana nanti akan kita ikuti juga untuk laporan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat. Agar dapat ditindaklanjuti. Sambil menunggu, Bapak silakan menikmati jamuan yang telah tersedia. Shalom, pada ayah, Bapak Ibu, kita dapat menyaksikan kepala daerah belum melakukan pengiriman untuk pendaftaran. Jadi untuk selanjutnya kami kembalikan ke pimpinan. Maksudnya gimana? Bakal pasangan calon dan partai pengusung yang berbahagia, Bawaslu, teman-teman pimpinan KPU Provinsi, Bapak Ibu semua, karena kita sudah masuk di seremonial pemeriksaan, seluruh pencalonan ini setelah dokumen-dokumen yang siap di scan dan disusun akan di-upload dengan menggunakan aplikasi sebelum kada yang akan disampaikan. Karena sampai dengan tampilan kita seperti ini belum di-upload, maka akan tidak terbuka dokumen-dokumen apa yang mau diperiksa. Jadi, dan pemeriksaannya kita langsung transparan menggunakan silon ini. Nah, karena itu, karena sudah register dan ini bagian dari proses, maka saya skors untuk menyelesaikan ini 1 jam ke depan untuk digunakan supaya apabila sudah siap semua terjadi akan dikonfirmasi oleh tim pemeriksa kami, lalu kita kumpul lagi untuk melanjutkan. Baik, tapi kalau kita belum submit, dia boleh dengan registrasi itu dan itu sedang berapa? Karena biasanya di manual dengan di sistem itu dia terkonek jam bersama-sama. Tapi sudah 2:30, coba kita tunggu lagi 1 jam sebelum jam 16 atau jam 4 sore. Ini diselesaikan. Kalau sudah selesai submit sebelum jam dimaksud, kita ditunggu lagi. Atau kalau masih melihat perlu melengkapi 1 napas lagi, yang penting belum submit, besok kita ketemu. Gitu. Tidak ada yang sulit. Besok kita ketemu untuk penyelesaian. Tapi kalau mau jalan terus, langsung kita hitung. Siapa yang siap,
sampai selesai. Yang tidak siap sepakat tidak lanjut atau tidak menggunakan, kita lihat saja apa yang siap. Karena ini belum jam 16, waktu kita ketemu lagi di setelah atau sebelum 15.45. Sebelum 15 menit menuju close penutup karena sapi maupun. Sekian waktu di skos. Baik, seperti langsung dengan roda itu. Dengan demikian, maka fenomena itu akan terpenuhi seperti 2017 yang lalu Bapak, dan cuma sekarang ini memang langsung tertangkap layar dan terkonek KPRI pantauan langsung memang bagian dari proses. Batas sapi pun tidak diatur, hanya nanti batas sapi terakhir besok tanggal 29 jam 00 dengan sendirinya silon tertutup otomatis sehingga tidak ada lagi ya. Kemudian pasal 104 ayat 1 38 2012 seluruh pelayanan harus menggunakan silon. Dengan demikian pintu pertamanya tadi terhenti dengan bagian upload. Setelah lulus sudah tidak ada kesempatan lagi kecuali dia cari cara lain daftar baru, dia tidak bisa lagi tergabung dengan koalisi Doamu pada kesempatan ini. Tapi kasih waktu orang di ruangan ini atau memang kami ruangan ini saja yang tidak bisa 15 menit sampai 20 menit Bapak dengan tim bergrup lagi lebih baik. Juga ada ruang demokrasi di sebelah, itu lebih tertutup bagus. Silahkan bergrup dulu dan kami tetap mengikuti akses ini. Kalau tetap di enter submit, kita jalan dengan periksa dari layar. Toh misalnya kalau ada ketemu bagian yang akhirnya
berakibat pada misalnya dokumen ada berapa yang kurang dan tidak bisa diterima, kami kembalikan juga, besok baru kembali. Tapi kalau yang lainnya sudah lengkap, terkadang bagian ini dan bisa diselesaikan, ya sudah, kita maraton hari ini sampai selesai. Pun misalnya ya akhirnya ada beberapa yang tidak bisa mengambil bagian, itu konsekuensi dari kesepakatan pasangan calon dan partai pengusung. Akan Baik, itu dari saya. Di samping saya juga ada Bawaslu yang mengawasi, mungkin jauh lebih legal karena memang kami coba cari formula. Sebenarnya dasar hukum kita sudah jelas, tapi formula komunikasi yang baik supaya barang ini baik-baik saja. Saya silakan Pak Ketua Bawaslu untuk memberi pendapat. Baik, terima kasih. Saya langsung saja Bapak calon gubernur dan wakil gubernur dan kita semua. Kita sejak awal ya, dari 3 jam sebelum Bapak Ibu datang ke sini, kami sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan kondisi yang kita hadapi seperti ini. Tetapi karena memang sudah datang, ya sudah mau bagaimana. Oleh karena itu, penegasan yang paling mungkin saya sampaikan, yang pertama silakan diputuskan. Kalau memang mau dipaksakan hari ini, maka ada konsekuensi, bukan lagi jumlah partai yang kita lihat di list itu mau 12 kah, 15 kah. Kalau itu dipaksakan hari ini ada kemungkinannya. Kemudian karena ini syarat mutlak pengajuan calon, ada yang kemungkinan tidak bisa sebagai partai pengusung. Nah ini kan ini yang menjadi krusial dulu. Nanti yang lain-lain kita diskusikan. Oleh karena itu kita tidak punya batas waktu lewat dari jam 16.00 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, sehingga saya berharap silakan dikoordinasikan dan jangan kalaupun dipertimbangkan dipaksakan ada kemungkinan potensi itu. Saya kira begitu Pak Ketua, waktu saya bertanya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan KPU dan Bawaslu yang kami hormati beserta seluruh komisioner. Pada kesempatan ini, pada prinsipnya kami tidak patuh pada regulasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mendapat informasi dari sekretariat bahwa 5 menit yang lalu hasil yang diinput sudah korek dan sudah oke. Saya pikir mungkin itu 2 hal yang kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Waktu kami kembalikan. Tutup dulu untuk proses registrasi dan pendaftaran kedua. Tutup. Pak, saya skors, kita buka lagi jam 8 pagi di tanggal 9. Baik, kembali ke proses verifikasi karena ini bagian dari proses. Saya pastikan dulu tim sekretariat sudah disubmit, tercatat, terpantau di layar. Baik, dari hasil silon dapat dilihat bahwa dokumen pasangan calon telah disubmit pada pukul tadi 15.56. Di ada baik, dengan demikian pintu pemeriksaan sudah masuk.
Maka malam-malam, gelap-gelap, kita lanjut. Bersedia diperiksa dengan tanda submit, maka silakan tim Bawaslu, tim LO, dokumen calon sudah diserahkan dari KPU Provinsi. Silakan Pak Kadif untuk mulai mendampingi, dan dari Bawaslu Provinsi kita akan mengecek mulai dari dokumen pencalonan, bukti persetujuan asli sesuai silon yang nanti akan kita jelaskan secara transparan di depan layar ini, sehingga kesimpulan menghitung kursi itu akan tuntas sampai dengan yang benar-benar siap ada tanda tangan, persetujuan DPP sesuai, calon yang ada sesuai, lalu kita hitung, oke, DPP selesai, kita pindah. Yang tidak selesai ya itu sudah. Juga nanti terhadap dokumen calon, dokumen Pak calon gubernur kita akan cek mulai dari pernyataan sampai seluruhnya selesai. Begitu juga Pak Wakil, dan kemudian dokumen untuk MRP yang sudah diserahkan dari keluarga, riwayat hidup, akta kelahiran, itu nanti tidak visual, kita hanya bisa manual. Dan Sekretaris Jenderal Bapak Hermawi Franciscus Taslim. Coba dicocokkan dengan akan tunjukkan duanya. Surya Paloh itu tersebut Pak Surya Paloh, terus Sekretaris Hermawi Franciscus Taslim. Sekian. Bawaslu sah? Sah? Kemudian kita akan cocokkan dengan kepengurusan DPW Papua Barat Nasdem. Atas nama Bapak Dr. Andes Domingos Mandacan MSI, kemudian Sekretaris Bapak Rocky L. Mansawan. Kita cek di Sipol. Ketua Bapak Dr. Andes Domingos Mandacan, kemudian Sekretaris Dr. Rocky R.L. Mansawan. Cocok Bawaslu? Cocok. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran. Kembali dulu di persetujuan kali. Beri persetujuan nama Bapak Paslon Dr. Andes Domingos Mandacan MSI, Wakil Gubernur Muhammad Lakotani SHMSI juga hadir, ditandatangani di atas materi juga indikator juga. Kemudian Surya Paloh dengan Pak Hermawi Franciscus Taslim, tanda tangan di atas materi. Bawaslu? Bawaslu? Cocok nih. Oke. Untuk partai pertama ini sudah cocok. Tidak perlu mencek KTP ya. Dia punya dua sama dengan jumlah. Menurut Sipol DPP
kepengurusan DPP Partai Gerindra. Ketuanya langsung apa? Ya, Dewan Pembina yang kedua. Langsung itu. Ya, Ketua Dewan Pembina, istilahnya beda. Jadi Legend Purnawirawan TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kemudian Sekretaris Sugiono. Karena ini Dewan Pembina berarti ke bawah. Terus. Pembina dengan terus. Ini kalau PKB namanya Ketua Hafiz. Hafiz kan Fit. Ketua. Terus. Lewat itu. Oh, ketua bidang naik. Di atas. Lewat itu. Sekretaris di bawah. Lewat itu sudah ada di atas. Lewat. Mana? Sekretaris Jenderal Haji Ahmad Muzani sudah betul. Sekarang ketua umum naik atas. Tadi pembina itu. Iya. Ketua Legend TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kemudian yang di persetujuan berarti cocok. Yang pertama adalah Ketua Umum Haji Prabowo Subianto, kemudian Haji Ahmad Muzani. Cocok? Nomornya 08 1033 garis miring KPTS garis miring DPP Gerindra garis miring 2024. Ini sekretaris kita bandingkan dengan Sipol DPW Gerindra Papua Barat. Ya, tentang namanya ini temannya Mas Pur biasa di sini. Kalau perjalanan pasti ada. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini bakal calon wakil. Izin berdiri Pak. Kapan lagi saya bisa perintah beliau? Kemudian Mas Alwi sudah ada, izin Mas Alwi. Nah, siap. Tadi Bawaslu cocok? Cocok. Baik.